Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Suara Jaka. Kali ini kita sedang bareng sama Gus Hans dan juga saya tidak sendiri, ditemani sama Pak Roni Mustaumo. Ya. Selamat datang Gus dan juga Pak Roni. Ya, selamat datang. Terima kasih sudah mau berbincang di sini ya, Ya, di sama-sama. Jaka Erlangga. Oke, baik. Siapa sih hari ini yang nggak kenal sama Gus Hans, sama Pak Roni juga? Nah, kita hari ini pembahasannya general aja. Iya, iya. Jadi kita sekarang yang kita tahu bahwa memang Gus Hans ini sangat aktif di pondok pesantren sebagai pengasuh. Iya, oke. Dan memang kiprahnya di dunia pendidikan, di dunia anak-anak juga sudah terasa. Boleh Gus diceritakan kegiatannya dulu waktu di pondok dan gimana sih waktu mempersiapkan teman-teman santri untuk melaju ke dunia yang ketiga? Ya. Jadi saya itu termasuk produk pesantren mulai dari kecil sampai SLTA ya. Produk madrasah asli. Jadi SD saya di Madrasah Ibtidayah Negeri, SMP saya di Madrasah Sanawiyah Negeri, dan SMA saya ada di Madrasah Aliyah Negeri. Nah, baru setelah itu kita kuliah ambil di hubungan internasional di UPN, dan yang kedua di S2-nya saya ambil di Fakultas Kedokteran. Nah, nyambungnya di mana nanti kita bahas berikutnya. Ah, iya benar. Ya, jadi kebetulan di Public Health ya, di Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran UGM. Jadi memang beliau, berarti Gus ini udah benar-benar get in sama pendidikan sampai S2. Apa yang membuat jaminan benar, oke aku harus S2 deh, pendidikan kesehatan masyarakat lagi? Iya, kebetulan memang faktor kebutuhan ya, dan keluarga saya alhamdulillah well educated semuanya, dan DPD-nya memang tidak jauh-jauh dari dunia pendidikan di pesantren gitu. Dan kita juga punya universitas sendiri, dan kita punya rumah sakit sendiri yang harus kita kelola sendiri, maka mau tidak mau harus belajar untuk itu gitu. Jadi kan tidak lucu kita mengelola universitas tapi kuliah kita hanya sebatas itu gitu kan. Padahal saya juga mestinya ini kakak-kakak saya sudah pada S3 semua, hanya saya yang belum gitu. Oh, iya. Jadi saya termasuk yang paling rendah di antara yang lain, di antara keluarga-keluarga saya. Karena memang kebutuhan untuk mengelola universitas kan juga harus dengan basic pendidikan yang mumpuni kan begitu. Dan juga dengan rumah sakit yang kita miliki, kita punya rumah sakit Universitas Medika, ya minimal tahu tentang bagaimana pengelolaan pelayanan masyarakat, dan juga magister manajemen rumah sakit gitu kan. Dan setidaknya ini ilmu bermanfaat buat saya karena istri saya dokter. Oh. Nah, jadi susah memang ngatur dokter kan ya, apalagi istri. Sudah istri dokter lagi ya gitu. Iya, betul. Nah, jadi ada untungnya lah karena istri saya dokter spesialis kandungan. Jadi alhamdulillah kalau saya di rumah baik-baik kalau di rumah. Jadi gitu. Bagi saya pendidikan itu penting. Jadi harus kita raih dan juga kita capai bersama-sama. Dan kalau di dalam Islam kan ada man arada dunya fa'alih bil ilmi, man arada al-akhirata fa'alih bil ilmi, man aradahuma fa'alih bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, capailah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin kebahagiaan di akhirat, capailah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin kedua-duanya, capailah dengan ilmu. Dari ilmulah yang akan bisa membawa kita ke sesuatu yang jauh lebih baik. Bicara soal ilmu nih, Iya. Pak Roni juga dosen ya Pak? Beliau ini dosen loh guys, Iya. jadi malu loh saya di sini sendiri. Kalau menurutnya Pak Roni nih, gimana seorang Gus Hans dengan kiprah pendidikannya selama ini itu gimana? Iya, saya memilah di pendidikan itu ada dua. Satu namanya aset. Aset itu adalah apa yang kita miliki. Contohnya ijazah, sertifikat, Iya. IPK, transkrip, itu semua aset. Tapi di dalam dunia kerja yang paling penting adalah kapabilitas. Kemampuan kita mengubah aset menjadi kinerja. Nah, di sini menariknya Gus Hans. Gus Hans itu terbukti selama ini secara pendidikan asetnya dipegang, tetapi secara kapabilitas bahkan melebihi dari aset yang ada. Dan itu menurut saya adalah peluang bagi kita rakyat Jawa Timur, peluang bagi generasi muda untuk bisa melihat tokoh yang tidak bersembunyi di balik gelar yang panjang, kadang-kadang lebih panjang dari namanya, tetapi kapabilitas nggak ada. Nah, ini beliau terbukti.
Iya, betul. Amin, Saya setuju. amin, mudah-mudahan ya. Amin, ya. Doa. Karena memang kan melihat tadi diceritakan sedikit aja, bahkan saya juga dari dulu tahu itu pondok. Semaju itu, seini itu. Gimana kalau yang berusaha itu nggak kuat kan juga nggak bisa ya Pak ya? Iya, iya. Jadi didik adalah kapabilitasnya di Iya, sana juga iya, Gus. iya. Diperhatikan. Berarti ini juga memecahkan salah satu isu sosial yang ada. Sangat, karena hari ini di Indonesia ini kita sedang punya dalam tanda kutip penyakit. Jadi gelar-gelar itu kalau bisa dibeli. Oh, iya. Kan adalah bagaimana anomali yang nggak perlu saya sebutkan karena nanti menyangkut orang-orang tertentu. Tapi tiba-tiba kita ini kepingin gelarnya dipasang semua sampai yang hanya kursus 2 hari 3 hari Masuk. masuk semua di sana. Tetapi begitu dihadapkan pada persoalan itu kan sederhana. Ya. Kita menghadapi banyak ancaman bencana alam di Jawa Timur. Iya. Apa yang bisa dilakukan, kebijakan apa yang harus diambil, nah itu belum tentu bisa. Iya. Bagaimana memitigasinya itu ya? Nah ini beliau sudah terbukti yang tadi saya katakan secara konsep, bahkan sekarang ini trennya kan interdisipliner. Iya. Orang yang memahami konteks luas tetapi punya kemampuan untuk mengerjakan hal-hal yang spesifik. Saya rasa mengelola pondok, mengelola perguruan tinggi itu butuh hati dan bendungan yang luas. Iya, Iya. iya Gus ya. Boleh diceritakan nggak Iya. awal-awal dulu tuh gimana, ada nggak bentrokan tuh? Mungkin dari warga atau apa keluarga atau gimana? Kalau masalah Strategi perbedaan gimana? pendapat itu pasti ada lah, dimanapun pasti ada. Tinggal bagaimana kita mengelolanya saja, tergantung dari niatnya dan ini juga terjadi juga dalam perusahaan atau perusahaan keluarga, family corporate itu kan pasti ada sesuatu yang non teknis yang kadang-kadang terjadi begitu. Dan saya mempelajari beberapa para pelaku family corporate kayak gitu itu biasanya di generasi kedua dan ketiga itu kalau misalnya dia settle maka 4, 5, 6-nya settle. Jadi ini generasi kedua itu sama ketiga itu generasi yang dalam bahasa Jepangnya generasi malangkada. Nah, ini malangkada sendiri. Ya. Generasi malangkada. Jadi nganggur karena dianggap pendiri, dia tidak pendiri, tapi dianggap tidak pendiri dia juga sedikit tahu tentang proses pendirian itu. Tapi kadang-kadang orang tua kan tidak semuanya terbuka kepada anaknya dalam proses itu. Nah, dengan pendekatan juga lain-lain. Nah, tetapi yang generasi kedua merasa aku juga sama dengan orang tuaku, menjadi bagian dari yang mendirikan ini. Nah, ego-ego ini yang membuat kadang-kadang ketidakrukunan di antara mereka gitu, bahwa kita yang paling ini. Tapi alhamdulillah itu sudah kita lalui bersama bahwa itu semua harus kita niatkan bahwa ini amanah gitu. Mungkin bagi orang lain ini dianggap sebagai aset yang harus kapitalisasi, tetapi kita mengatakan sebagai amanah yang harus kita jalankan. Jangan sampai orang tua kita menangis dalam kubur. Ya, gitu. Tapi aku tarik lagi ke pendidikan nih ya. Tadi kan dibilang bahwa pendidikan itu kapabilitas kita sebagai seorang yang terdidik di perguruan tinggi maupun sekolah, dipersiapkan ke dunia nyata itu kan perlu kapabilitas yang mumpuni ya. Kalau bilang tinggi janganlah ya, mumpuni aja. Nah, itu juga nanti kan akan berpengaruh pada angka kemiskinan yang ada di Jawa Timur. Nah, sedangkan kalau berdasarkan data nih, kami kemarin cukup riset sedikit nih, dibantu Pak Roni juga bahwa pertama kalinya angka kemiskinan Jawa Timur itu mencapai 1 digit 9,79%. Ini bukan kami yang ngomong ya teman-teman, ini berdasarkan riset ya. Nah, capaian ini sangat menggembirakan walau data ini tampak anomali di mana angka kemiskinan menurun, namun dana bantuan sosial jumlah anggarannya maupun jumlah penerimanya meningkat dibanding tahun 2023. Nah, menurut Gus Hans nih gimana sih kita melihat fenomena ini tuh gimana? Angka miskinannya turun nih, tapi penerimanya tambah banyak. Ya, berarti kan lebih pada manajemen tepat sasaran ya, dan bagaimana dari manajemen pengelolaan dari anggaran itu kan tidak selalu linear ya antara outcome sama input sama outcome dan juga sebenarnya nggak linear, asalkan itu akan menjadi bagus dan menjadi KPI-nya sebuah program ketika dalam prosesnya itu sesuai dengan pakem-pakem yang ada, dengan pengelolaan yang ada, misalnya ini persentase skala prioritasnya untuk pendidikan berapa, untuk fungsi konsumsi berapa, fungsi infrastruktur berapa dan sebagainya. Nah,
di politik di Indonesia ini kan kadang-kadang mudah berubah. Jadi berubahnya itu tergantung faktor kepentingan politik sesaat. Itu yang membuat pendidikan dan juga merubah mentalitas bangsa Indonesia itu tidak bisa berjalan dengan baik, gitu kan. Sementara untuk membuat mental itu nggak bisa sesaat, harus long term. Nah, long term ini sabar tidak anggarannya ke sana, gitu. Nah, mau sedikit ada koalisinya belok lagi, ada ini orang yang megang lagi belok lagi. Ini kan akhirnya nggak kepegang. Jadi saya kira problemnya ada di situ. Belum adanya sustainability program yang harus kita sepakati bersama-sama dan lebih kepada ego dari masing-masing pimpinan kita. Jadi bisa jadi masing-masing pimpinan itu ingin mendapatkan sebuah legacy, karena kan wah saya harus punya legacy dalam ini. Sehingga bisa saja ada tokoh yang lain, soalnya saya nggak mau ini kalau misalnya ini jadi ini maka jadi legasinya mereka. Nanti saya ketutup nih ceritanya. Nah kayak gitu-gitu tuh yang jiwa kenegarawanannya yang masih belum, menurut saya masih harus ditumbuhkan. Menggarisbawahi soal program keberlanjutan tadi. Ini menarik loh Pak. Jadi memang betul bahwasannya jangan sampai kalau kita jadi pemimpin itu pengen ya aku harus legasi sedikitnya, tapi kan harus long term nih. Ini gimana menurutnya Pak Roni? Secara teknis ini ya, Indonesia kan kalau Sustainable Development Goals itu masih merah raportnya. Betul. Kedua, sejauh saya paham, hampir di semua daerah itu tidak ada yang pada saat perencanaan strategiknya menggunakan landasan Sustainable Development. Jadi Sustainable Development di banyak tempat itu hanya dijadikan label. Iya betul. Di Jawa Timur pernah ada yang ingin seperti itu, salah satu calon bupati, tapi ketika terpilih itu juga tidak dilaksanakan ternyata. Kebetulan kalau di Indonesia ini ada jaringan, orangnya nggak banyak ya, sekarang ini sekitar 225-250 orang yang memang mereka sangat terlatih secara internasional untuk Sustainable Development ini. Nah yang kedua yang harus saya sampaikan kepada setiap pihak, kita harus hati-hati dengan setiap data yang muncul. Tadi Gus Han sudah menyampaikan ada kepentingan-kepentingan, ada legacy. Biasanya begini, kepala daerah kalau di akhir jabatannya semua rapornya itu keren, ya menjadi baik, nilainya A gitu kira-kira. Tetapi katakanlah seandainya terpilih kembali, tiba-tiba itu jadi D dan E semua. Contoh kemiskinan tadi sempat disebut, itu biasanya angkanya keren. Tapi nanti begitu jalan terus muncul dari pusat misalnya, tolong data by name by address, siapa yang perlu dibantu karena kita ada program pemberian itu, tiba-tiba angka kemiskinan naik. Nah makanya hati-hati dengan statistik, karena statistik itu bisa jadi alat untuk berbohong, untuk membohongi, tapi membohongi yang legitimate karena datanya ada. Saran saya nomor 1, cari atau ketahui kapan cut off datanya. Data itu diambilnya mulai kapan sampai kapan. Karena itu akan menentukan betulkah ini yang Gus Hans kan maunya jangka panjang nih. Betulkah angka jangka panjang ini bagus? Jangan-jangan cuma dipotong pada saat yang kelihatan keren. Maka saya sukses. Biasanya, ini maaf kalau di Jawa Timur ya, kebetulan saya sering menganalisis itu. Pertama adalah jumlah. Kalau jumlahnya kita nggak bagus, mainnya di persentase. Kalau persentasenya nggak bagus, mainnya di persentase pengurangan, penurunan jumlah kemiskinan. Nah, nanti kalau ini masih nggak bagus dibandingkan dengan 6 provinsi yang ada di Jatim, maka ada yang menarik. Ada data yang menunjukkan bahwa di antara 6 provinsi di Jatim, kita ini yang paling cepat mengurangnya. Tetapi data nyatanya kita parah. Nah, itu publik, rakyat harus membaca. Nah, tetapi bukan hanya mereka sebetulnya, para pihak stakeholdernya, para pengampu ini yang terlibat, itu harus berani membaca. Tapi ada faktor kultural, loh. Kita ini kan kalau pemimpin sudah ngomong, oh ini bagus, yang lain punya kecenderungan G. Nah, sehingga belum tentu bisa dicapai dengan sangat baik. Saya beri satu contoh kalau ngomong kemiskinan. Tadi pagi saya sempat diskusi dengan satu kelompok profesional mengatakan pendapat PDB per kapita
ya memang keren, tumbuh. Tapi saya bilang hati-hati kalau kita berdasarkan itu, kita bisa melupakan yang namanya kesetimbangan. Nah kalau itu hanya mengumpul di 1%. Di Indonesia ini, orang yang punya akun bank nilainya 500 juta sampai 1 miliar, itu hanya 0,1%. Ya. Nah, kebayang ya? Jadi, kalau dibagi rata-rata tidak bisa, maka di Jawa Timur sudah benar. Ada diukur namanya rasio Gini sama indeks Thiel. 2 dari 3 lah, satunya lagi indeks Williamson. Nah, 2 ini sudah cukup bagus. Jangan sampai terjadi timpang. Mohon maaf, Gus. Yeah. Bakorwil yang ada di Madiun, itu wilayahnya, itu ketimpangannya mendekati sempurna, 0,9. Generasinya Pak. Tilnya ya, tilnya. Jadi berisiko. Artinya bisa saja mengatakan tumbuh. Ada lagi tempat lain yang ternyata ini Gininya bagus gitu kan, rata. Tapi ternyata rata tidak tumbuh. Tapi kan rata bagus ratanya. Ratanya kelihatan rata, tapi rata bawah. Iya. Jadi kita kan kalau ada persoalan, saya suka pakai model radar. Ini kan dari 0 ke 10 begitu ya. Yang istimewa itu kan kalau semua membentuk seperti roda. Itu bagus. Tapi ada yang bilang saya roda, tapi rodanya di skor 1 atau skor 2, bukan skor 9 atau 10. Itu artinya penuh persoalan. Jadi sekali lagi, kalau membaca data, kita harus hati-hati, terutama isu kemiskinan. Dan ini Gus, TPT, pengangguran terbuka. Ya. Tingkat pengangguran terbuka, kita juga harus hati-hati membacanya ini. Ya, itu sih. Berarti aku highlight ya, berarti nanti benar-benar ya kami berharap ya sebagai masyarakat Jawa Timur juga nanti program keberlanjutan ini bisa benar-benar dijalankan dengan baik dan masyarakat juga punya tendensi yang baik untuk membaca data. Jangan sampai tertipu. Jadi bagi saya data itu kitab suci ya, bagi sebuah perencanaan dan juga pembuatan regulasi. Karena basicnya di sana. Kalau datanya salah, sudah semuanya akan salah. Jadi data itu kitab suci. Yang kedua adalah bisa ada kesungguhan untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik tanpa ada pretensi pribadi gitu. Nah kalau itu sudah bisa kita kendalikan, maka insya Allah kita akan masuk ke sana gitu. Tapi kalau misalnya contohnya karena saya nggak suka dengan pemerintahan sekarang misalnya, padahal programnya bagus, besok kita rubah. Nah itu kan berarti ego yang jalan. Kita harus akui kalau misalnya bagus ya bisa teruskan. Jadi kalau di dalam kami kan undur makol wala tandur mangkor. Jadi lihatlah apa yang dia bicarakan, jangan lihat siapa yang bicara. Kalau misalnya yang dia bicara itu adalah musuh kita, tapi kok isinya baik, ya kita pakai. Toh ini kan tujuannya untuk kebaikan bersama. Dan kita nggak boleh malu untuk mengakui kebaikan orang. Itu yang menurut saya kunci ya. Jadi biar kita nggak kejebak di dalam salah niat bahwa kita maju dalam kontestasi ini itu dalam rangka untuk iki lo aku. Tidak di situ, ngapain sih? Itu buat apa? Kalau sudah iki lo aku terus ngapain? Siapa yang didapatkan? Lebih puas kalau udah puas ngapain? Iya, terus ngapain? What next gitu. Tapi kalau misalnya kita niatin bahwa saya harus melakukan sesuatu yang terbaik ya maka itu yang akan kita tuju, yaitu gimana caranya hasilnya adalah terbaik. Oke. Ini ada satu yang menarik teman-teman ya. Dari tadi kita udah membahas pendidikan, bahas kemiskinan. Tapi aku mau rada nakal dikit. Ini aku mau bahas isu perempuan. Misalnya kalau mungkin teman-teman termasuk saya juga nih, kalau memandang pondok pesantren kan dipisah ya, laki-laki dan perempuan. Itu sangat yaitu mungkin salah satu aturan agama ya, dipisahkan supaya nggak tercampur dan lain sebagainya. Cuman sebagai Gus kan kita nggak bisa santri yang cowok aja, yang cewek aja. Itu semua adalah anak dari jenengan. Nah gimana Anda memandang isu-isu perempuan dan concern Anda terhadap santriwati perempuan Anda? Apakah I know you did your best, but what kind of best you serve for them? How you prepare for them? Justru malah saya membuka asrama itu untuk putri, bukan untuk putra. Yang berikutnya baru 5 tahun yang lalu baru putra. Karena memang ada pendekatan-pendekatan yang berbeda antara kita ngerawat santri putra, santri putri berbeda. Jadi kenakalannya itu lain-lain gitu kan, kesombongannya pun juga lain-lain dan seninya juga lain-lain.
Nah, saya tipikal orang yang tidak day by day dengan mereka, dengan para santri. Nah, kalau para santri perempuan itu lebih gampang diaturnya untuk tidak moving yang kemana-mana begitu kan. Jadi lebih ringan untuk itu ya. Tapi sementara kalau santri laki-laki itu kan agak sedikit ini ya, sedikit challenge-nya itu bagaimana untuk melakukan kreatif kreatif gitu. Sehingga sementara saya tidak begitu day by day dengan mereka. Jadi alasannya dari sisi, jadi tidak ada alasan bagaimana saya memberikan privilege kepada perempuan atau menganggap perempuan itu lebih dari yang lain atau yang sebaliknya dan sebagainya. Bagi saya dalam konsep Islam itu laki-laki dan perempuan sebenarnya sama. Tinggal tanggung jawab saja berbeda. Jadi orang yang menganggap bahwa di konsep Islam bahwa laki-laki itu lebih dominan, lebih enak dan sebagainya dalam Islam, karena dia tidak yakin dengan bagian dari akhirat itu sendiri. Karena tanggung jawabnya di akhirat itu jauh lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Misalnya istri dan suami itu kan. Istri kalau ditanya di akhirat nanti itu yang ditanya adalah bagaimana sikapmu, ya kan. Tetapi kalau laki-laki ya ditanya adalah bagaimana sikapmu dan bagaimana sikap istrimu. Karena istri itu menjadi tanggung jawab dari suami. Jadi kan menanggung dosanya, ibaratnya menanggung akibat dari apa yang dilakukan oleh istri. Nah kalau kita berpikir komprehensif, berarti kan lebih berat laki-laki daripada perempuan di dalam Islam. Tapi bagi mereka yang tidak paham atau tidak memahami atau tidak mau mengakui tentang adanya akhirat dan juga di hari kemudian akhir, seakan-akan Islam itu sangat paternalistik lah, ngatur perempuan lah, laki-laki itu harus dominan lah sebagainya. Nah, sementara konteks memahami dalam ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu di atas perempuan, di atas dalam rangka melindungi. Dia itu dalam rangka menanggung dari apa yang ia lakukan. Dia di atas dalam rangka protecting mereka. Gimana caranya mereka juga menjadi baik. Nah, ini yang menarik bahwa memang teman-teman ya nggak ada ajaran Islam yang mengajarkan bahwa kita sebagai laki-laki itu lebih tinggi derajatnya. Semua hanya tanggung jawabnya saja yang berbeda. Tapi aku mau tanya sama Husen, gimana sih pendapatnya Husen soal fenomena kekerasan terhadap perempuan tuh banyak banget. Bahkan perempuan juga ini di Jawa Timur juga ini kan udah nggak pandang usia, nggak pandang tempat bahwa perempuan itu lebih sering mendapatkan pelecehan. Itu menurut Pak Julian gimana? Ya kesalahan itu tidak boleh dibebankan pada laki atau perempuannya, tapi masing-masing individu. Nah kalau kita bicara masalah emansipasi wanita, ini sebenarnya benar-benar emansipasi wanita atau yang memang ingin mendapatkan perlakuan khusus bagi para wanita. Jadi kan kadang-kadang pria ini juga malah tersinggung dengan emansipasi wanita itu kan. Jadi tempat duduk yang harus dipisahkan, tidak dipisahkan dan sebagainya. Kan kita juga ingin mendapatkan yang sama gitu. Yang definisi emansipasi itu apa sih gitu. Definisi kesamaan itu apa sih? Yang ini kita harus samakan di definisi tentang bagaimana yang diharapkan oleh para wanita. Tapi lebih kepada bagi saya respect pada perempuan itu dengan segala kekurangan dan kelebihan itu bagi saya adalah sebuah sikap yang gentle. Berarti kita memang harus saling menghargai, cuman kan kita nggak bisa mengeneralisasi terus. Iya. Karena kembali lagi ke pendidikan akhirnya. Iya kan? Ya, open mind itu akan dipengaruhi oleh pendidikan kita, walaupun tidak semuanya linear dengan itu ya. Kenapa kan saya katakan tidak terlalu linear? Contohnya masalah toleransi agak sedikit. Di Jogja itu ternyata angka toleransinya paling rendah di antara kota-kota yang lain. Semua kita well known tentang bagaimana Jogja itu dengan penduduknya yang tingkat pendidikannya sangat tinggi sekali. Tapi justru malah intoleran. Nah, problemnya di mana berarti? Jadi kan nggak semuanya kita harus mengeneralisir tentang A maka akan berakibat B, kan belum tentu. Jadi ada faktor-faktor lain yang harus kita lihat untuk bisa menilai sesuatu itu karena faktor ini dan sebagainya. Tapi nih yang menarik Pak Roni ya, bahwa ada tingkat kekerasan anak di Jawa Timur itu sampai 20%. Eli, menurut pandangan Ibu San sama Pak Roni sendiri gimana soal kita benar-benar pasti. Jadi saya melihat begini, kita nggak mungkin menyelesaikan suatu hal hanya dari satu aspek. Ada persoalan sosiologis yang itu di luar kapasitas keilmuan saya. Tapi di Jawa Timur kekerasan yang sangat sering terjadi
itu adalah faktor ekonomi. Suami stres, istrinya ngomong macam-macam, digebuk istrinya. Tapi istrinya mungkin menyadari dia salah, tapi dia tertekan. Ketemu anaknya cerewet, anaknya digebukin. Tetangga yang melihat bahwa seorang ibu ngebukin anaknya diam saja, karena ternyata dia melakukan hal yang sama. Dan ini yang saya sampaikan adalah peristiwa yang real terjadi di salah satu wilayah di Surabaya sekian tahun lalu. Kenapa? Karena ada persoalan bersama. Jadi memang kesejahteraan itu sangat penting, karena itu akan berkurang. Yang kedua, kalau yang terkait dengan kekerasan yang menyangkut institusi dan lain-lain, itu terkait dengan power. Nah, power ini harus hati-hati. Power itu tidak boleh dibaca sebagai laki-laki. Karena perkosaan pun sudah pernah terjadi di Jogja oleh perempuan pada laki-laki. Jadi power itu sebetulnya posisi. Misalnya jabatannya lebih tinggi dari saya, maka saya nurut sama dia. Mau laki mau perempuan saya nurut, karena dia atasan saya. Sehingga bisa saja kalau terjadi penyalahgunaan power, kena nih saya. Kedua, fisik. Nah, yang selama ini banyak kita perhatikan kan fisik. Ketiga, itu duit. Nah, sehingga kita mungkin masih ada hal-hal lain ya, tapi tiga ini yang menjadi perhatian saya, itu yang mesti kita lihat. Tentu di mana-mana hukumnya sederhana. Kejahatan itu bisa terjadi karena ada kesempatan. Kadang-kadang nggak niat loh. Tapi gara-gara ada kesempatan, maka tiba-tiba dia terinspirasi, dapat pangsit untuk berlaku jahat. Nah, jadi itu sebabnya saya setuju Gus Hans tadi. Kalau misalnya kita bangun sebuah komunitas itu harus aman. Kalau kita mau melakukan sesuatu, saya punya istilah. Kemenangan kecil tapi bertahap. Gus Hans tadi sudah menyampaikan, mengelola semua itu rumit, maka saya kelola yang perempuan dulu. Bikinin asrama. Karena yang perempuan lebih tidak aneh-aneh. Nanti ketika sudah ahli di sini, ya, bisa dikembangkan yang laki-laki. Gitu. Sehingga pada akhirnya semua kena. Kira-kira itu mesti jadi perhatian bersama. Jangan sampai, sekali lagi, kita tiba-tiba melakukan langkah-langkah hanya karena informasi yang dangkal. Saya beri satu contoh yang sampai hari ini terjadi. Pencegahan stunting. Apa yang dilakukan? Bagi biskuit. Nah, iya kan? Dan ini bukan orang tidak hebat loh yang menggagas bagi biskuit. Yang sudah berjalan sekian tahun. Kita semua tahu membagi biskuit itu tidak akan menurunkan stunting. Stunting itu dalam kandungan. Karena sejak dalam kandungan. Nah, edukasi. Tapi ada satu catatan. Atau bisa jadi begini, biskuit itu memiliki energi yang bisa bertahan lama sampai 25 tahun di dalam mulutnya. Sehingga dia bisa dimanfaatkan pada saat dia mau hamil lagi. Nutrisi dikit ya, itu kan di dalam perut sejak masa kehamilan sampai 1000 hari. Gitu. Nah, yang penting menurut saya justru puskesmas, posyandu, yang dulu pernah hilang, sekarang muncul lagi ya posyandu ya. Karena itulah tempat kita memonitor. Banyak sekali orang yang sedang mengandung, dia tidak menyadari bahwa dia lagi hamil ini. Nah, padahal 3 bulan pertama itu sangat penting untuk menentukan, bukan hanya stunting, dia bakal sumbing apa enggak. Itu yang ditentukan di situ. Persoalannya Gus, kita kurang ahli komunikasi. Kepala puskesmas kebanyakan dokter itu diajari klinis menyembuhkan orang sakit. Harusnya orang-orang FKM itu yang mengelola. Nah, bagaimana juga mereka belajar komunikasi untuk menyampaikan kepada warga tentang pentingnya kesehatan. Padahal peran puskesmas penting sekali. Sementara kita menganggap puskesmas hanya sekedar pusing-pusing kesel dan masuk angin puskesmas. Sehingga kalau misalnya penyakit kita dibawa ke puskesmas, kayak gak yakin gitu bahwa ini akan sembuh. Padahal obat yang disuntikan di rumah sakit sama di puskesmas sama. Nah, ini gue juga baru baca juga. Nih, ternyata Gus Hanis ini juga salah satu ini ya, Ketua Gerakan Perpustakaan dan Nusantara itu. Gimana? Ketua Gerakan Perpustakaan dan Nusantara. Ya, aktivis saja sih. Saya suka bagi-bagi buku ke anak-anak muda, anak-anak kecil-kecil. Kenapa kok
suka Ya. bagi-bagi buku? Ya, bagi saya kalau susah benerin yang tua-tua, ya yang muda-muda, yang tua-tua bentar meninggal kan. Kita masa depan susah dibenerin itu udah anak-anak muda saja. Iya, Nah, kenapa ada iklan saya di Cabadak itu kan bisa dilihat itu. Kenapa saya jadi brand ambassador salah satu minuman larutan itu karena gerakan-gerakan saya mungkin dilihat oleh mereka. Gitu. Jadi saya itu punya aktivitas bagi-bagi buku sama bagi-bagi meja tulis dan juga alat-alat tulis mereka itu sampai ke pelosok-pelosok. Nah, harapan saya itu dalam masa itu banyak sekali pelaku-pelaku bunuh diri itu dilakukan oleh para orang-orang dari pelosok-pelosok yang dia sudah mengalami fatigue dengan kehidupannya, mengalami kejenuhan dalam kehidupannya dan mengalami bahwa sudahlah hopeless gitu kan, bahwa ya sudah begini-gini aja. Nah, dalam posisi itu orang-orang yang membawa garis-garis keras itu mendatangi mereka, sudah hidup begini kenapa nggak ke surga saja, kenapa nggak ini saja itu saja, kasihlah masuk lancar-lancar dan menjadi pelaku dari bunuh diri itu. Maka saya mendatangi mereka, memberikan buku tentang Indonesia, tentang Islam dan macam-macam kepada mereka dan tentang agama apapun. Mau di sekolah minggu, mau apa saya kasih ke mereka kan. Itu saya datangi mereka dan saya pesan. Ya. Pokoknya kalau misalnya ada yang ngajarin yang aneh-aneh tentang keagamaan, datangi teman-teman NU atau Muhammadiyah terdekat. Yang menurut saya itu sudah muktabar kan, artinya sudah terverifikasi lah bahwa dia tidak akan mengajarkan hal yang aneh-aneh gitu. Karena kan sementara pada saat itu kan Pak elit-elit yang ormas-ormas ini lagi asik dengan politik, gitu kan. Nah, sampai akhirnya lupa untuk berbawa itu. Nah, kita ingin masuk di wilayah itu. Gitu. Kira-kira Gus, kalau boleh tahu berapa ribu buku yang udah? Nggak sampai ratus ribu lah, hanya beberapa. Saya pun juga mendapatkan dari donatur-donatur. Ya, alhamdulillah sih dari jaringan dan network cukup pakai WA gini. Saya bikin acara baksos, ada yang datang chat, ada yang datang buku, ada yang datang baca lipat, ada yang datang apa gitu kan. Dan itu bisa terjadi kan karena memang amanah yang kita dapatkan ya harus diserahkan betul buat mereka, itu bukan untuk kita sendiri gitu. Jadi bagi saya track record itu penting. Soalnya nih kalau bicara track record ini udah Gus Hans ini udah terkenal dengan pendidikan. Nanti kira-kira akan diteruskan terus nih pendidikannya. Kalau menurut Gus, kita ngomongin Jawa Timur. Selama Gus mengelola pondok pesantren, gimana sih sistem pendidikan yang kira-kira ideal untuk ada di Jawa Timur? Jadi selama kota itu ada tumbuh lembaga bantuan belajar, berarti sekolah itu tidak berjalan dengan baik-baik saja. Bisa dipahami yang saya maksudkan. LBB itu kan sama dengan menjustifikasi dan mengiyakan dan mengkonfirmasi bahwa sekolah SMA itu tidak bisa menjawab kebutuhannya anak-anak masuk PTN. Nah, terus buat apa sekolah itu? Sama halnya, mestinya LBB itu adalah ad hoc, jawaban terhadap lembaga yang tidak bisa melaksanakan tugas utamanya. KPK itu kan nggak mesti ada. KPK itu mestinya sudah nggak ada. KPK itu ada karena kejaksaan tidak dianggap mampu, polisi tidak dianggap mampu, dan aparat penegak hukum dianggap tidak mampu untuk melakukan kerja-kerja yang sifatnya keadilan. Maka perlu ada KPK. Nah, ini menurut saya dunia pendidikan juga seperti itu. Kalau saya melihat di kota kok banyak LBBO berarti karena sekolahnya nggak mampu. Berarti harus ada yang diperbaiki sekolahnya. Meskipun bayangkan kalau misalnya semua tumbuh LBB, tambah berapa biaya lagi orang tuanya itu untuk mengeluarkan uang bagi anak-anaknya untuk kursus LBB itu, ya kan? Nah, sementara kita teriak-teriak bebaskan seragam, bebaskan SPP dan macam-macam. Sudah selesai di situ saja. Tetapi ada main lagi guru-guru yang juga caranya nggak ngambil di sekolahnya, dia ngerangkap menjadi LBB. Aku nggak tak tarik kamu di situ gratis, tapi kamu ikut di sini dapat uang di sini kan begitu. Nah, bagi yang mampu nggak ada masalah. Terus bagi orang nggak mampu, kayak apa? Berarti memang sepenting itu juga pendidikan. Tapi ini juga akhirnya karena banyak orang menganggap pendidikan penting, lag untuk masuk ke sana cari keuntungan juga gede. Iya, setiap kesempatan kan pasti bisa dimanfaatkan bagi orang yang memang ahli dalam memberikan kesempatan, gitu kan? Ya, semua bisa dikapitalisasi. Agama aja bisa dikapitalisasi. Ya kan gitu.
Iya. Iya. Iya kan Mas? Betul. Iya, agama. Saya takut loh ketawa, takut saya ketawa ini. Ya, dan ini kenyataannya gitu. Dan yang paling gampang dibuat diutak-utik itu malah agama. Ya, bener. Kalau nih nyangkut itu dulu, kalau menurutnya Gus Hans, kenapa kok agama bisa gampang banget diutak-utik itu tadi? Apalagi sampai bawa-bawa politik biasanya ya. Ya karena agama itu kan mengajarkan yang salah satu diantaranya adalah fanatisme dan juga benar dan tidak. Gitu kan. Dan sementara ada ajaran dalam agama itu untuk mengajak orang lain agar sama dengan dirinya. Nah, ketika kita mengajarkan agama tanpa didasari oleh konsep toleransi yang sebenarnya, maka yang terjadi adalah pemaksaan dengan berbagai cara. Toh ujungnya juga pemaksaan sebenarnya. Gitu. Nah sementara kalau kita yakin bahwa saya sudah berpikir gini, Gusti Allah itu kan maha kuasa, Gusti Allah itu kan bisa melakukan apa saja. Adegan semuanya orang itu dibikin sama Gusti Allah itu hidungnya bangir semuanya, apa susahnya? Anggar semuanya dibikin oleh Gusti Allah itu giginya itu gingsul 8 misalnya, apa susahnya? Tetapi Allah memberikan kita kesempatan untuk berpikir dan berdiskusi dan berdialektika dengan mereka untuk memanfaatkan otak yang kita miliki. Gitu. Nah, peran ini yang harus kita manfaatkan bahwa andaikan saja Allah memberikan kuasanya bahwa ini semuanya di A ya A semua, B ya B semua. Kenapa Allah tidak melihat seperti itu? Ya karena diberikan kesempatan kepada kita untuk berpikir dan memberikan space kepada kita semuanya. Ada kuasa Allah yang tidak bisa kita lampaui. Nah, maka kita harus pahamkan tentang toleransi itu. Mahwa toleransi. Apakah toleransi itu? Toleransi itu adalah meyakini apa yang diyakini benar dan meyakini adalah perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Nah, kalau kita memahami dengan toleransi itu maka insya Allah ya udah tidak ada masalah dengan perbedaan. Itu adalah sebuah keniscayaan. Semua apa lagi? Oke. Yang menarik nih. Tapi Gus, kita ini ya sedikit membahas pribadi supaya juga teman-teman tahu juga. Ini kira-kira kepribadian Gus Hans ini gimana? Bukan kepribadian, keseharian. Oh, keseharian. Ya. Salah banget ngomong gue kayak psikolog gue. Punya kepribadiannya. Ini nih, kalau orang-orang itu termasuk saya pribadi, saya mikirnya kalau seorang Gus pesantren oke, mimpin pesantren, nanti mimpin pengajian, imami dan lain-lain. Aku mau tanya, Gus Hans, hobinya apa sih? Oke. Sebelum saya masuk ke situ, saya hanya menyampaikan yang sering disalahpahami oleh orang bahwa seakan-akan kata-kata Gus itu adalah sebuah achievement. Bukan. Gus itu hanyalah sesuatu yang sifatnya given. Karena saya anaknya kiai gitu saja. Ketika ada orang memanggil saya Gus, itu bukan karena saya menganggap bahwa dia tidak menghormati saya, bukan. Dia sedang menghormati orang tua saya. Jadi nggak ada kaitannya dengan saya harus bisa apa dan sebagainya. Tetapi karena memang enak dipanggil Gus, maka banyak sekali yang mengkapitalisasi Gus. Bahkan ada istilahnya Gus naturalisasi gitu. Ada banyak gitu, ada cari saja. Naturalisasi itu, padahal nggak ada kaitannya dengan apa-apa, dan dia tidak paham bahwa itu bukan sebuah achievement, tapi hanya sebuah given. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab saja, dan justru malah itu beban bagi saya. Kadang-kadang saya sebagai Gus, saya itu kan juga pengen nakal, gitu kan, pengen melihat kenakalan yang lain kan juga pengen nakal, gitu kan. Tapi aduh, wah gara-gara ku anak iki rek berkai soleh gitu kan. Ada gitu juga waktu itu gitu kan gitu. Nah, jadi beban juga menjadi ini juga gitu. Nah, kalau keseharian saya kalau hobi saya otomotif, saya suka mobil. Oh iya. Ya, saya suka mobil. Dan juga saya suka traveling. Traveling. Ya, biar membuktikan bahwa saya lulusan hubungan nasional. Jadi kan harus kemana-mana. Melihat dunia. Alhamdulillah, sekarang ini saya sudah 32 negara yang saya kunjungi dan tidak ada sedikit satu pun yang saya bayar sendiri. Sponsor semua. Ya sponsor semua kan tayang di TV semuanya. Jadi enaknya saya pergi ke luar negeri, istri saya, nggak ada gitu karena ini sebetulnya buktinya tayangan. Ini kan tayangannya ada gitu. Tapi nggak tahu kalau pas malam ngapain kita kali kan. Iya. Kan udah ceritanya. Bos. Tapi ini menarik loh, ini hobinya sangat anak muda. Kayak dia juga dari cara berpakaiannya. Misalnya saya nyantai banget. Gue sampai malu dong. Gue sampai salah kostum nih gue. Malah kalah. Selalu tiba-tiba gitu ya. Tapi kalau nih masalah traveling, kawan nggak mendeng otomotif nih. Iya. Nggak mendeng otomotif. Kalau traveling sukanya ini apa? Lebih condong kemana? Di luar yang
tayangan TV tadi kan. Iya. Maksudnya kalau secara pribadi aku lebih suka gunung, kan ada orang nih yang suka gunung atau pantai atau mall. Saya suka kulineran sebenarnya. Jadi ya kulineran. Saya suka kulineran. Jadi saya ke berbagai negara yang saya cari pertama tuh makanan khas apa gitu kan. Tapi karena kita Muslim itu juga kan kalau misalnya mencari yang halal di berbagai negara gitu kan. Maka saya sempat hampir 5 tahun saya nggak makan nasi. Saya nggak makan nasi karena terbiasa di luar negeri itu susah cari nasi. Karena salah satu cita itu di daerah Xi'an itu sekitar 1000 km dari Beijing. Itu apa namanya? Saya mencari makan noodle semuanya. Pengen nasi, wah ada rice, oke rice. Saya akhirnya masuk ke warung itu. Oke, satu nasi sama ayam gitu. Lamanya setengah mati, taunya masalahnya Pak. Berasnya masih dikhususi. Jadi saya datang itu masih berupa beras, masih belum masak. Masak itu hanya nunggu satu itu gitu. Jadi susah, wah ini gak makan segoes, selamanya kan gak makan nasi saya gitu. Gak makan nasi hampir 5 tahun daripada bikin susah kan begitu. Nah, untuk yang menghindari makanan yang diragukan kehalalannya, saya biasanya larinya ke seafood. Ya, karena kalau seafood mungkin kalahnya ke asam urat, gitu ya. Asam urat. Gitu. Terus kalau di Xi'an mestinya masuk ke di dalam benteng itu banyak sekali restoran Muslim. Iya, saya karena di Xi'an itu ada namanya Grand Mosque. Grand Mosque itu ribuan tahun loh. 700 700 tahun. Ya, 700 tahun ya. Artinya apa? 400 tahun sebelum Islam masuk di Indonesia. Artinya apa? Saya pikir begini. Orang di Indonesia itu memandang, mohon maaf kalau saya sedikit rasis, menganggap bahwa orang Cina itu wah Cina gini kayak anti panganan babi gini anti Islam lah macam itu. Padahal mereka itu lebih Islam duluan daripada kita. Iya kan? 700 tahun lebih tahun daripada kita kan gitu. Dan yang berikutnya, sejarah mengatakan bahwa kalau orang penjajah pada saat itu, penjelajah datang ke Indonesia, ketika bertemu orang yang bermata sipit, berarti Muslim. Kalau misalnya orang berwajah Jawa dan sebagainya, berarti animisme, dinamisme. Gitu coba. Nah sekarang, zaman sekarang ini yang dengan pengetahuan sejarah yang sangat pendek, wah Cina anti-Islam lah, anti-ini kan lucu jadinya. Nah, makanya saya senang melakukan tayangan-tayangan di TV itu untuk membuka wawasan pada masyarakat semuanya. Karena kalau kita mengandalkan literasi, itu kan hanya 6% orang yang baca buku. Benar. Sementara kalau kita buat tayangan, itu kan relatif lebih banyak. Ya. Bagaimana kita harus toleran, bagaimana kita harus respect to others, bagaimana kita menjadi minoritas, bagaimana harus bersikap kita menjadi mayoritas seperti apa, dan bagaimana persepsi orang beragama di berbagai negara. Lucu itu pada saat di Jerman, Mas Darul, ketika ada seorang teman-teman non-Muslim masuk Islam gara-gara ikut istrinya yang orang Indonesia, terus saya tanya bagaimana sikap keluarga terhadap kalian pindah agama. Jawabnya, keluarga saya cuma ngomong emang cocok dengan makanannya. Itu saya sudah. Jadi hanya tayangan memang cocok dengan makanannya orang Islam. Sudah. Jadi tidak sesuatu yang jelimet gitu. Sebetapa orang-orang di Eropa itu sudah tidak memandang agama sebagai sesuatu yang penting. Dan saya akhirnya berpikir ulang. Ternyata kayaknya kalau saya harus belajar tentang toleransi tidak di Eropa deh, salah. Eropa itu kalau misalnya orang beragama dibiarkan bukan karena toleran, tapi karena dianggap cuek. Karena cuek, beda kan ya? Toleran itu kan paham bahwa saya yakin saya berbeda dari keniscayaan. Sementara ini kan bukan karena cuek. Terserah whatever. Oh dia juga kadang-kadang nggak menganggap agama sebagai sesuatu penting. Dan pengetahuan mereka tentang Islam dan juga rendah sekali dengan agama. Saya datang ke Korea, saya tanya ke perempuan itu, saya lewat tanya, apa yang kau ketahui tentang Islam? Sekelompok orang nggak makan babi. Ya sudah itu saja. Jadi kalau itu ya sudah, artinya sebatas itu yang ia tahu. Maka perlu komunikasi, perlu bersahabat dengan berbagai orang agar kita terbuka dengan segala perbedaan. Dan yang menjadi susah kita berkomunikasi adalah ketika sudah langsung membentengi bahwa aku paling benar, wong liya itu pasti salah, dan pokoknya aku butuh ini. Nah, pokoknya itu yang susah, yang harus kita ingat. Tapi nggak menutup Gus, bahwa banyak orang yang berpikir bahwa
egonya dia tuh paling tinggi. Nah itu wajar ya. Setiap orang harus punya ego. Kalau nggak punya ego, dia nggak punya semangat untuk kebanggaan dirinya sendiri. Contohnya saja lah, nggak usah jauh-jauh. Ego itu kan bisa dilihat ketika habis acara naik gunung atau acara arisan atau apa gitu kan. Mesti kan kita lihat di buku, di grup WA itu kan. Yang dilihat kan fotonya, oh jelek karena nggak ada dirinya. Begitu, oh iya api karena ada dirinya. Benar. Kalau traveling di berbagai negara tadi selain Jerman, Korea, China yang benar-benar ini ya apa masih terlihat mana yang paling berkesan selain itu? Makanannya enak Korea Selatan. Dari semua negara tadi? Iya, karena di sana tuh MSG dilarang. MSG itu kenapa dilarang dan akhirnya Miwon, Micin dan sebagainya itu larinya di sini. Karena di sana itu MSG dilarang. Nah saya itu kalau makan MSG langsung pusing. Jadi saya nggak pernah makan mie instan. Sudah berapa 7 tahun lebih saya nggak pernah makan mie instan. Sama sekali. Sama sekali. Jadi begitu makan mie instan terasa seminggu pusing. Jadi saya nggak tahan dengan MSG. Jadi kalau Korea itu makanan aman semua. Ya. Aman ya? Aman. Mau balik ke Korea nggak? Ya tergantung sponsornya. Sponsornya. Ya. Ini menarik nih. Kalau seharian sama istri sama keluarga gimana? Ya bebas sih. Istri saya punya profesi yang jauh berbeda dengan saya dan karakter berbeda ya. Kalau istri saya spesialis kandungan yang dia concern dengan meja operasi. Yang dia bisa utun di situ berjam-jam. Sementara saya nggak bisa tahan lama-lama. Saya duduk di sini sudah lama ini termasuk. Jadi saya istilah bahasa Jermannya itu saya itu bokong bukusan. Tahu ya bokong bukusan ya. Jadi nggak bisa nancep lama gitu. Jadi ya udah sana. Tapi memang ini ya apa namanya masih menyempatkan waktu kalau ada waktu. Oh, masih dengan keluarga masih. Kebetulan anak saya pertama sekarang ambil di kedokteran di UNS semester 5 kalau nggak salah. Dia sebagai asisten dosen. Terus yang kedua di SMA kelas 3 di Bumi Solawat di Sidoarjo, yang ketiga di Al Hikmah sini. Jadi saya kesempatan semaksimal mungkin ketemu sama anak itu sebelum berangkat. Bahkan waktu SD itu saya sempatkan saya harus ngantar dan jemput sendiri. Karena interaksi itulah yang saya manfaatkan dengan hanya waktu 5 menit, tapi gimana sekolahnya, gimana ngapain apa itu menurut saya bisa menghilangkan pikiran yang aneh-aneh. Ya, quality time. Quality time. Oke Gus, terakhir nih buat apa namanya buat teman-teman penonton kita kan kebanyakan tuh mayoritas tuh kebetulan ini dari seusia aku 24, 25. Saya selisih sama gak jauh beda ya. Gak jauh beda yang kita. Ya, 27 kan. Betul. Itu apa yang mau disampaikan sama teman-teman nih? Jadi begini, tetap semangat dan nggak usah melihat orang lain sukses, tapi bagaimana caranya kita sukses. Jangan terpacu pada orang lain untuk membuat kita berubah, tapi jadilah diri kita sendiri. Dan kalau misalnya kita bisa meyakinkan bahwa orang lain itu bisa ngikutin kita, bisa jadi karena kita sudah meyakinkan kepada mereka bahwa kehadiran kita tidak membahayakan bagi mereka. Kadang-kadang kan kita punya teman itu tidak selalu support dengan kita. Saya akan kembalikan pada diri saya sendiri. Jangan-jangan saya masih belum meyakinkan kepada teman saya bahwa keberhasilan saya tidak akan mengganggu hidupnya dia. Oke, thank you. Oke, terima kasih Gus Hans. Ya, sama-sama. Pak Roy juga, Pak. Ya, thank you. Kita sampai jumpa di Suara Jaka selanjutnya. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nanti juga videonya ini kita share juga ya, Andrea, sama teman-teman kreatif. Thank you. Ya. Terima kasih Gus Hans. Sama-sama. Terima kasih. Ya, ke Jakarta masih sebagai ibu kota. Kalau ingin pikiran terbuka, ikuti Suara Jaka. Wey, Asep ya. mantap. Mau thumbnail nih. Bikin judul aja tuh. Oke, makasih ya. Terima kasih, Mas. Sama-sama.